Apalagi di Archviz, satu dunia nggak ada satupun yang ngomongin bisnis loh. Semuanya tentang teknik. Iya, Seakan-akan industri Archviz ini lebih baik daripada industri arsitektur. betul. Tapi semoga sih saya bisa memberikan apa ya perspektif yang lain lah gitu dalam dunia berarsitektur, bahwa nggak sesimpel cuman dari sisi mendesain aja, mendesain kamu dengan kamu dengan desain kamu gitu, tapi banyak banget aspeknya yang harus dikembangkan terus lah gitu. Apalagi mungkin yang dengerin ini masih muda-muda ya, jadi yang dipupuk tuh jangan cuma soal desainnya aja, tapi dari segi how you sell your design, dan dari segi bisnisnya, dari segi komunikasi, semuanya itu tuh jadi satu package gitu. Dan menurut aku sih itu yang akan menjadi apa ya, malah jadi modal yang bisa bikin kamu lebih besar lagi nanti gitu loh, daripada cuma sekedar memumpuk dari dalam segi desain gitu. Saya rasa kalau dari segi desain banyak banget webinar-webinar arsitektur yang udah ada sekarang dari Arsenisia gitu-gitu segala macam, udah banyak mengulik soal desain itu, kalian bisa ikut itu. Cuman saya pengen ngasih sesuatu yang beda aja gitu, dari segi kita dalam dunia berbisnis arsitektur. Itu sih kira-kira. Iya, itu uh, benar banget. Karena apa ya? Saya sebagai anak teknik sipil sebetulnya. Saya lulusan teknik sipil, bukan arsitek. Saya ini bingung sama arsitek ini. Bangunan kota ya di otak-atik mulu aja gitu kan. Ya Betul, apa betul. yang dicari ya kan? Iya kan, nanti kotaknya dipretelin, ditaruh sana sedikit, taruh sini sedikit. Itu ya masih dibahas panjang gitu. Kadang saya sendiri bingung. Karena ya ya itu cuma bercandaan. Tapi at the end of the day, any kind of industry, it always come down to business. Iya, betul. Ya. Dan makanya ini kayak movement yang kita bikin di 2G Academy, walaupun kita bikin course untuk rendering, tapi sebetulnya itu hanya kendaraan buat saya untuk menyelipkan pemahaman terhadap sebuah bisnis itu seperti apa, memiliki mindset pebisnis itu seperti apa. Karena tanpa itu kamu ya tidak akan, kamu sehebat apapun renderannya, kamu akan berakhir mengenaskan. Walaupun akhirnya bisa jual misalkan satu image 5 juta, 6 juta. Tapi satu bulan cuma dapat satu kerjaan, buat apa juga gitu kan. Dan mungkin tema bisnis dalam arsitektur ini juga kadang-kadang masih tema yang agak bukan tabu ya, tapi nggak banyak yang cerita hal yang kayak gini gitu. Karena kita lebih ngulik dan lebih berfokus ke gaya gimana ngedesainnya gitu-gitu. Just cuman buat diri kita sendiri doang gitu sudut pandangnya. Bahkan ada sebenarnya banyak sudut pandang lain gitu yang sebenarnya penting, dan dan saya rasa kurang diulik gitu, kurang dikasih tahu lah ke anak-anak muda ini gitu. Terutama yang baru terjun ke dunia arsitektur dan desain gitu. Apalagi di Archviz, satu dunia nggak ada satupun yang ngomongin bisnis loh. Semuanya tentang teknik. Seakan-akan industri Archviz ini lebih baik daripada industri arsitektur. Betul. Dan kesannya kayak everything in this industry is rainbow and unicorn. Iya, iya kan? Nah, dan itu akan memupuk ke sudut pandang kita, jadi kayak cuman di situ aja gitu. Harusnya dibuka bahwa ada sudut yang lain. Kalau kita bicara bisnis, terutama sama orang yang nggak ngerti bisnis, yang lebih ke artistik, memang akan sangat susah didigest. Karena itu harus mau nggak mau mereka keluar dari zona nyaman, kayak keluar dari comfort zone-nya mereka. Karena kebanyakan orang yang di Archviz ini ataupun arsitek, mereka memang sukanya mendesain. Ya kan, kayak kemarin aja, siapa yang kemarin kita ini kita interview ini diajak Architalk ini, dia sampai ngomongnya, saya ini nggak suka orang sebetulnya. Itu kan lucu juga. Ya Pak. Ya Pak. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ya kayak benar-benar introvert yang memang want to do what they
they love and don't care about marketing. And kita juga nggak bisa pungkiri bahwa manusia hanya mendengarkan apa yang ingin dia dengar. Karena saya juga ada murid yang dari tahun kemarin saya coach masih menanyakan hal yang sama sampai kemarin, mengatakan apa? Gimana cari klien? Gimana naikin harga? Pertanyaannya itu 1 tahun sama persis, berarti bisa dikatakan dalam 1 tahun dia cuma mikir begitu. Jadi kan kayak pakai kacamata kuda nih. Diomongin kayak apapun, perspektifnya nggak mau buka dia. Ya kalau kayak gitu sih, buat saya sih susah, hopeless. Saya udah lepas tangan kalau kayak gitu. Lagi pula, ya baik lagi ya, kita bisa inspire orang, kita bisa ngarahin orang, tapi at the end of the day hidupnya dia milik dia gitu. Ya kan? Kayak gitu. Ya makanya kayak tadi pembicaraan ini buat saya berbobot banget sih. Karena apa? Ya saya orang bisnis, saya suka sekali marketing. Dan kamu arsitek bener-bener bisa pakai ads, pakai SEO, itu keren banget buat saya terus terang. Itu udah out of the box banget lah. Biasanya arsitek kan egonya gede banget ya. Dan kamu malah ngomongnya sebaliknya. Kita harus bisa benerin ego kita dulu lah. Ya kan? Dan memang kita bisa lihat bahwa salah satu faktor penting dari Arkana kenapa bisa begitu besar, ya nggak bisa dipungkiri sama dengan 2G juga, kenapa kita bisa begitu besar dengan cepat pada saat itu, adalah kita ini berusaha memberikan solusi untuk kliennya kita. Bukan cuman by egonya kita, oh kita mau desainnya seperti ini, pokoknya kamu nurut. Kayak 2G, oh kita bisanya begini, kamu harus nurut. Nggak juga. Kamu butuhnya apa, kita carikan solusinya gitu. Betul. Kayak gitu. Ya, karena kan memang namanya aja kita bicara service. Service ya kita ya apa ya, mencari solusi. Ya nyervis. Ya nyervis. Ya. Dan tugasnya arsitek juga kayak benang kusut tadi, misalkan mereka punya mood board sampai 25 dan semuanya beda. Arsitek adalah penjembatan dan kayak seakan-akan membantu mereka milih ini loh yang terbaik dari semua pilihan kan gitu. Nah, itu yang harus ditekankan sih memang. Jadi jangan cuma, jadi kalau kita bicara bisnis, it's all about our client, not about us. Istilahnya begitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.